Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Febi Utami, kelas PPB 2A. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan konsep lembaga dan organisasi di konteks pertanian di Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Latar belakang Kabupaten Banyuasin merupakan salah satu lumbung pangan utama di Provinsi Sumatera Selatan yang memiliki karakteristik lahan pasang surut lebak yang spesifik. Dalam mengoptimalkan potensi tersebut, peran kelembagaan dan organisasi pertanian menjadi sangat krusial sebagai penggerak utama aktivitas ekonomi di Kabupaten Banyuasin. Pemerintah Desa Kabupaten Banyuasin terus berupaya mendorong integrasi antara lembaga penyuluhan, organisasi, integrasi, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memperkuat rantai pasok pertanian. Pengertian lembaga pada konteks pertanian. Dalam konteks pertanian, lembaga sering diartikan sebagai berikut. Pertama, lembaga sebagai aturan main, the rules of the game. Berdasarkan teori institusional, lembaga didefinisikan sebagai sekumpulan aturan, norma, dan tradisi yang mengatur perilaku pertanian. Lembaga dibagi menjadi dua, yaitu lembaga formal dan lembaga non-formal. Lembaga sebagai struktur sosial atau wadah. Lembaga sering dikaitkan dengan struktur yang memfasilitasi kebutuhan petani sebagai lembaga penyedia sarana produksi, lembaga permodalan, hingga lembaga pemasaran. Selanjutnya, pengertian organisasi pada konteks pertanian. Organisasi adalah kelompok sosial yang sengaja dibentuk oleh sekelompok orang, memiliki anggota yang jelas, dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu, dan memiliki aturan tegas. Dalam pertanian, organisasi bukan hanya sekelompok yang melainkan sebuah sistem terstruktur yang menyatukan sumber daya manusia, lahan, modal, dan teknologi untuk mencapai tujuan produktivitas kesejahteraan petani. Selanjutnya, penjelasan dan contoh lembaga pertanian di Kabupaten Banyuasin. Kabupaten Banyuasin memperkuat posisinya sebagai lumbung pangan Sumatera Selatan melalui ekosistem kelembagaan yang terintegrasi, mulai dari tingkat akar rumput seperti kelompok tani Poktan, Gapoktan, dan KWT sebagai unit produksi, hingga dukungan regulasi dari Dinas Pertanian dan Balai Penyuluhan Pertanian atau BPP. Keberlanjutan produktivitas ini juga didukung oleh lembaga ekonomi seperti badan usaha milik desa dan koperasi dalam pengelolaan modal serta pasca panen, serta peran strategis BPSIP dan SMK PP Negeri Sembawa dalam menyediakan inovasi teknologi lahan pasang surut dan pengembangan sumber daya manusia pertanian yang terampil. Selanjutnya, penjelasan dan contoh organisasi pertanian di Kabupaten Banyuasin. Keberhasilan Kabupaten Banyuasin sebagai lumbung pangan nasional didukung oleh struktur organisasi yang komprehensif, mulai dari organisasi berbasis masyarakat seperti Poktan, Gapoktan, KWT, dan P3A sebagai penggerak produksi lahan pasang surut yang menyediakan regulasi serta inovasi teknologi. Ekosistem ini semakin diperkuat oleh lembaga ekonomi seperti BUMDes dan KUD dalam manajemen pasca panen, serta peran organisasi profesi seperti KTNA dan Duta Petani Milenial yang memastikan keberlanjutan sektor agraris melalui regenerasi digitalisasi pertanian atau smart farming. Selanjutnya, yang terakhir adalah kesimpulan. Kesuksesan Banyuasin sebagai lumbung pangan nasional bergantung pada sinergi antara kelembagaan petani, Poktan atau Gapoktan, dan lembaga pendukung seperti BPP atau koperasi dalam mengelola lahan pasang surut serta memperkuat akses pasar. Penguatan organisasi yang berorientasi agribisnis dan modernisasi teknologi menjadi kunci untuk meningkatkan nilai tambah hasil panen dan posisi tawar petani. Melalui struktur organisasi yang solid, kemandirian ekonomi petani dapat terwujud sekaligus menjaga stabilitas pangan di Sumatera Selatan. Sekian penjelasan dari saya mengenai perbedaan kelembagaan dan organisasi pada konteks pertanian di Kabupaten Banyuasin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.